Ya, mbok sudah normal aja, natural. Orang laki itu lebih seneng yang natural loh. Daripada tuh lihat tuh, yehe. Tuh syukurin dah ibu-ibu. Pakai terus dah glowing tuh. Nyek. Aku tuh sampai bilang sama kalau anak buahku, mbok ngoco to ya wis ora ana orang kaca ku ana. Mukamu ku elek apa ayu to ya? Nah, betul nggak Bapak itu kan tertindas dia. Nah, tuh betul katanya. Ore. Lo karena lo kalau aku kan punya semua, aku pinter, anak presiden. Wes ngono ayu. Akeh sing naksir. Terus masa terus regenerasi nih goblok. Welek. Terus saiki akeh sing ini. Terus aku tanya-tanya karo lu aku kan oke temen juga. Apa? Si iku kok ngopo iki ni jentol ngono ya? Oh, ternyata apa? Operasi plastik. Masya Allah. Lah mbok ya wis to ya. Lah iya lho. Bapak-bapak iku lho ya juga kok le seneng men ngono ku lho. Aku nek ketemu bapak-bapak ngono kan terus ini kan saya lagi liatin nih. Kan saya tadi bilang saya ini bisa mensensor. Kenapa? Saya ini kalau dari psikologi, ini bukan rahasia. Ada namanya belum tentu semua orang punya. Namanya photographic memory. Itu bagian di mana saya ingatannya itu ini sekali. Jadi kalau saya lihat orang, gitu saya tahu. Ini ngantuk. Kalau di tempat saya, lo betul loh. Kalau di partai saya langsung pernah berapa ibu sampai jeplak ngono. Kamu dia pikir bukan kamu keluar. Kalau di partai saya gitu itu disiplin. Lebih baik nggak ngikut. Kalau mau ikut dengarkan. Karena kalau saya tanya suatu kali bisa jawab apa enggak. Itu apa? Intelektual namanya apa? Teaching. Supaya lo jangan asal ada tuh di waktu lagi rapat kata datang dari BRIN apa itu toh lo kok guyang guyu hanya dengan ini apa apa namanya HP-nya iya saya langsung halo gitu well ibu yang situ kaget toh keluar terus saya nanya nggak tahu dia di bawah dirjen ku apa yo apa direktur apa irjen iya bayangin tak suruh keluar ya buat apa ya kayak nggak dengerin cuman mau bilang datang gitu aja saya paling nggak suka jangan lupa loh saya ini wapres iya presiden iya loh jadi saya tahu tata pemerintahan segala loh iya loh jangan lupa loh makanya kemarin saya sabet yang namanya semua legislatif saya. Betul apa tidak? Yang namanya itu nak baik. Kamu hanya mau jadi tapi rakyat enggak kamu urus gitu aku. Toh ya dipilih-pilih nih aku jadi ketum. Mana ada dari 93 saya jadi ketua umum. Enggak ada saya pakai duit gini, enggak. Ayo, makanya waras. Arep dadi apa kalian ini? Negara wis koyo ngene. Ya Allah, ya Tuhanku. Bayangkan loh, hanya mau jadi menteri, mau jadi apa aku bingung dewe. Aku ya biyen duit menteri. Kok bingung aku loh, sak mono kae. Lo sekarang piro menteri nih? Ora. Gosek aja bilang 100. Menteri.
Ora, ono wakil menteri, ono menko. Loh ya salah. Orang takon nih menteri. Jadi kamu kan mesti urut. Menko ada berapa? Kan gitu. Menteri ada piro? Wakil menteri ana piro? Apa nih? Mbuh aku ya bingung kok. Hah? Staf ahli. Lah ya mbuh lah. Loh saya kan udah ngerasa jadi presiden, kekuatan itu berapa jam sih? Gitu loh kok saiki. Jangan dipikir loh Mas, nanti pikir wah ini Ibu Mega ini ngituin Pak Bowo, enggak. Saya sama Mas Bowo itu akrab, tahu enggak? Jangan ada coba-coba. Ada orang mikir, oh kemarin dibilang, mana wartawan tuh, tulis. Dibilang, lo ya bilangnya gini, oh ini perbuatan di belakang itu merah, ngono toh. Lo aku bilang kok enak men lo merahku akeh warnane, akeh wonge. Tapi kalau bilang itu waktu rusuh itu loh, bilang kalau, lah saya bilang mbok yang ngomong beneran ae lo, mana buktinya dulu, wis polisi koyo ngono. Jangan lupa lo, saya udah ngamuk karo polisi. Kenapa? Saya loh yang memisahkan polisi. Lah saiki ki polisi-polisi ki ono jangan sok teu ya. Lo bener loh. Jenderal-jenderal tak marahi kok. Saya hanya bilang, lo kalau mau ini kasih tanggapan nama siapa tulis, nggak ada sampai hari ini. Lah karena saya mengatakan kebenaran. Apa coba? Satyam Eva Jayate itu adalah apa? Iya, kebenaran pasti menang. Loh iyalah, mau reformasi polisi opo? Rungokke mau ditulis ya boleh asal jangan salah loh ndi wartawan itu. Karena kadang tuh ya dibikin-bikin sendiri sama wartawan. Tak su wartawan. Benar loh, ngomong itu yang benar, gitu loh. Lah mau katanya mau reformasi, sampai hari ini orang ngerti reformasi apa enggak. Sorry, my friends, saya mesti ngomong juga sama yang Indonesia. Saya yakin jika pada tahun 1955 Bung Karno dan para pemimpin dunia ketiga mampu menggoncang tatanan kolonial, maka pada abad ke-21 ini masa sih, ini pertanyaan, tapi permintaan, tapi juga perintah. Masa sih kita juga nggak mampu mengguncang tatanan digital yang tidak adil? Lah gitu loh. Namun untuk itu dialog saja tidak cukup. Dunia membutuhkan keberanian moral dan solidaritas serta kepemimpinan yang tidak hanya visioner tuh, namun futuristik. Bapakku tuh udah bisa mengkalkulasi, loh kok ini akan kejadian, bukan main menurut saya hebatnya. Tapi karena dia kan merenung, ketika di penjara, saya sampai suka godain beliau. Mulai umur 16 dia mulai main politik. Lalu keluar masuk penjara dibuang. Saya tuh sampai bilang, Bapak itu sorry ya, masa pelukannya sama jeruji baik, mana tahu dia pacaran, enggak. Untuk kalian ini loh merdeka, tahu enggak? Tapi sekarang nih kayak gini yang sudah dimerdekakan, lupa diri. Enggak merasa ya udah merdeka. Aduh, kalau udah ada mahasiswa ngono, aku cuman bilang, lo udah ngerti sejarah apa enggak sih Dek? Jangan lo sombong deh. Dulu kan ada apa tuh namanya ya? Masih ada nggak ya di Amerika tuh apa namanya? Persatuan PPI ya. Itu masih ada nggak ya? Lah ya kalau tahu saya suka ke Amerika, saya kan diundang. Terus ya gitu cuman lah terus kamu tuh mau apa ngomong sama saya urusan Pancasila.
Kamu udah baca bukunya apa belum? Diem, pasti belum. Sana aku bilang, pergi ke Hawaii. University of Hawaii itu punya, apa masih enggak? Bagian dari library-nya itu urusan Bung Karno. Dari yang paling ekstrim bagus sampai yang ekstrim jelek buku-bukunya. Kamu baru tahu Soekarno tuh kayak apa gitu. Tapi yang pasti dialah. Makanya saya ngomong sama polisi segala, siapa kamu jenderal? Kalau nggak ada yang namanya proklamasi, masih tiap 17 Agustus, eling. Kalau tidak ada suara itu, apakah kamu masih udah merdeka? No. Saya tanya sama ibu saya, ketika dia membuat my mother who showing the flag merah putih, red and white. So saya tanya, takut enggak ya waktu disuruh bikin merah putih? Ya takut no, orang masih ada bedilnya yang namanya Jepang. Terus sekarang kalian mau sombong? Saya akan lihat. Lupa bahwa dengan darah air mata mungkin ada keluarga kalian juga yang hilang dan lain sebagainya. Heran saya loh sekarang. Kayaknya udah nggak ada bekas. Makanya saya bilang sama polisi, dengerin itu proklamasi. Kalau nggak ada, kamu mikir kamu bisa bintang sini-sini, tak los gini. Ayo. Lah iya, ya saya ini misahin polisi kan gak hanya misah gitu, pisahin, bikin undang-undangnya, udah gitu bikin peralatannya, bikin supaya ada uangnya. Sekarang sombong banget, tulis gede-gede itu. Mana yang wartawan angkat tangan, ada nggak? Di mana dia? Oh, tapi awas diputar balik ya. Ingat loh, ibu kalau ngomong tuh ngomong kebenaran loh. Tak su kalian, syukurin dah. Lo iyalah, siapa suruh sebagai alat komunikasi sekarang banyak kebohongannya. Saya udah minta sama Kominfo, betulkan itu. Kurang apa saya? Enggak dibetul-betulin. Pakai basar-basar iku sopo, bisanya hanya terima duit aja. Betul apa enggak? Kan cuman takut atau cuman Sidik yang bilang betulnya. Makanya kan tahun 65 Bung Karno berinisiatif membentuk Conference of the New Emerging Forces, CONEFO. CONEFO ini adalah pandangan futuristik karena Bung Karno saat itu berpandangan bahwa setelah era dekolonialisasi dan pertarungan ideologi antara blok barat dan blok timur, dunia akan bergerak menuju pertarungan ekonomi. Makanya tadi saya ngomong, yang namanya Trump keisanya enak-enak pakai tarif-tarif. Emangnya semua orang tunduk sama dia yang akhirnya ada pertemuan enggak. Ini kan mesti diikuti. Kalau buat saya politik itu kehidupan. Politik is not politik. Kalau saya bilang, kalau orang yang suka pura-pura mau jadi politisi itu tapi hanya nyari kuasa, hanya nyari duit, apa itu namanya politikus. Beda. Kenapa? Ya politikus ya koyok tikus. Kalau politisi itu bagus, berkata yang benar, punya lihat ke depannya tuh hebat gitu loh. Iya, enggak hanya istilahnya apa. Orang saiki itu banyak penjilat loh.
Betul loh. Enggak loh, saya enggak bohong. Ketika bapak saya itu jadi presiden seumur hidup, wah, setiap orang pingin ketemu. Istana itu udah kayak ini pasar malam, kayak wis segala pombo. Saya sampai bilang sama pengawal itu nggak bisa Pak ditoto ya, gitu. Tapi suatu hari bapak saya mungkin punya feeling, saya kok dipanggil, makanya hati-hati loh. Saya bilang saya ini bisa ngelihat apa. Beliau benar nanya, kalau menurut kamu orang-orang yang sekarang meriah mau ketemu bapak ini, ada nggak nanti yang lari? Kalau bapak umpamanya, insya Allah kalau bisa terus, tapi mungkin namanya politik, itu berarti juga dia sudah punya insting. Saya bilang, bapak nanya, saya jawab, tidak ada diskusi. Itu saya ingat ketika saya sudah mulai SMA. Saya bilang orang sana Pak, situ. Kenapa? Saya sering disuruh duduk bebarengan. Kenyataannya Pak, ketika suatu saat saya udah buang tuh orang-orang kayak gituan, ternyata apa? Di koran disebut ada seorang yang meninggal. Cuman apa? Ditulis kok ya ditulis, meninggalnya di bus. Eleng lo kowe, jangan jadi pengkhianat ya, jangan jadi mau carinya apa, penjilat segala macam, banyak itu sekarang, tahu. Nah, bukannya apa, bukannya saya mau nakut-nakutin, itu kenyataan. Gusti Allah tuh maringi lo, tahu nggak? Bapak saya, dikasih tap, mana kamu bawa nggak tapnya? Bayangkan saya tiap kali diam pergi terus ke Seknek hanya untuk menanyakan ini tap itu mau diapakan. Kalau Bung Karno bersalah harusnya demi keadilan maka dia boleh dong dimasukkan ke dalam pengadilan untuk menunjukkan apa dia bersalah atau tidak. Tapi saya terus berjuang, akhirnya pada tanggal berapa? Akhirnya MPR kan membatalkan. Loh, Bung Karno dibegitukan oleh rakyatnya sendiri katanya, tetapi tanpa pengadilan. Itu keadilankah? Jawab! Tidak. Ayo semua jawab! Tidak. Coba, Masya Allah, yang namanya pendiri Republik ini bukan karena saya putrinya, yes, tapi saya juga anak ideologi dia. Saya hitung, dicabut itu 57 tahun 7 bulan. Dan Bung Karno tidak menunjukkan sikap cengeng, dia diam. Saya tanya, kenapa Bapak tidak melawan? Kalau melawan pasti terjadi yang namanya perang saudara. Ayo. Nah, anak muda, pakai pikiranmu. Itu sebetulnya pemimpin yang luar biasa bagi saya. Dia diam. Saya enggak tahu. Saya keluarga saja minta. Dia itu sebetulnya apa sih? Tahanan? Tahanan kok udah ditahan gitu aja, diisolasi. Enggak ada. Terus sekarang, aduh, Republik Indonesia ini unik loh. Apa?
dapat lah, proklamator, bapak bangsa, terus ini apa, pahlawan. Lah, tapi kan ya, mbok hati-hati loh kalau mau jadiin pahlawan niku loh. Lah jangan gampang dong. Kalau Pak Bung Karno benar pahlawan, karena saya berani bertanggung jawab. Dia nggak ditahan, dia diisolasi aja. Saya nanya, ini sebetulnya apa? Kalau tahanan mana kertasnya? Supaya saya kalau bisa ngadep kemana-mana. Never, tidak ada. Tidak ada. Can you imagine yang namanya negara Pancasila, yang saya ngomong peri kemanusiaan, orang yang membuatnya itu dibegitukan tapi diam saja. Kami anak-anaknya, dia katakan diam. Makanya baru sekarang saya buka ini. Terus kalian mau kejadian begitu lagi? Mau? Nah, jangan bohong. Bayangkan loh, seorang putra bangsa dibegitukan hanya karena ada top. Tapi roiku, ada. Nah, lihat tuh tapnya. Tahun berapa itu? Dan baru dicabut karena yaitu saya ngeremet bergerilya. Lah, dia itu mau diapain? Udah meninggal loh. Terus masa ini tap mau diterusin terus, nggak tahu isinya ada. Tapi tidak diklirkan, betulkah kesalahannya apa? Bayangkan, logika berpikir, dia presiden seumur hidup. Tapi tapnya bunyinya, sepertinya dia mau kudeta. Kudeta sopo? Goblok apa enggak? Masa Bung Karno mau mengkudeta Presiden Soekarno? Ayo, nanti silakan baca. Sekarang boleh dibaca. Tadinya disembunyikan, hanya disimpan Udah begitu apa? Katanya kerjasama sama partai terlarang komunis. Lah apa yo iya lo bapak kuku pinter. Masa ya mau cari teman yang sudah terlarang. Ngene, nggak masuk akal. Tapi tidak ada yang membela dia, tidak ada yang berani mengatakan bahwa itu tidak benar. Mau apa lo? Nih di situ dia dengar apa yang saya katakan, Pak. Saya minta yang namanya keadilan dari rakyat Indonesia yang telah memperlakukan kamu seperti itu. Kamu diam beribu bahasa. Tulis itu kalau mau. Ini adalah kebenaran dari sebuah kehidupan manusia. Jangan sampai my friend, my best friend, kejadian dengan your leadermu.